Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya arsitektur dari Kazuya Sejima dan Ryu Nishizawa. Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emre Setiawan, NIM 105, kelas A3. Berikut adalah biodata para arsitek. Yang pertama ada Kazuya Sejima, lahir pada tanggal 29 Oktober 1956, kebangsaan Jepang, pekerjaan arsitek, penghargaan yang pernah didapat, Sailing Architecture Press tahun 2000. Yang kedua ada penghargaan Rostock 2005, penghargaan Pritzker 2010. Praktek Kazuya Sejima and Access Theaters tahun 87 dan sampai 95. Yang kedua ada Rui Nishizawa, lahir tahun 66, umur 53 sampai 4 tahun, kebangsaan Jepang, pekerjaan arsitek, penghargaan yang didapat penghargaan Rostock dalam seni rupa pada tahun 2005 dan penghargaan Pritzker 2010. Alma Mater Universitas Nasional Yokohama. Berikut adalah penutupan biodatanya. Kazuya Sejima adalah seorang arsitek Jepang yang terkenal atas rancangan dengan unsur modern, bersih, permukaan bersinar, dan mulus, seperti kaca, marmer, dan metal. Dia juga memakai bentuk persegi dan kubik yang dapat ditemukan dalam rancangan dalam bentuk tingkat. Jendela-jendela besar membolehkan sinar dalam untuk memasuki ruang dan membuat sebuah peralihan antara dalam ruang dan luar ruang. Ini menghubungkan dengan dari dua lingkup yang menggambarkan inspirasinya. Kazuya Sejima bersama dengan Rui Nishizawa telah berkarya dengan beberapa proyek di Jerman, Swiss, Prancis, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Spanyol. Beberapa rancangan mereka seperti Rolex Training Center di FPFL, New Museum di Bowler District dan New York City, serta Palladium Kaca untuk Museum Seni Rupa Toledo yang meliputi kaca dan ruang-ruang umum terbuka yang berinteraksi dengan dunia di sekitar arsitektur. Yang kedua ada Rui Nishizawa, adalah seorang arsitek Jepang pemenang penghargaan berbasis di Tokyo. Dia adalah lulusan Yokohama National Universitas dan adalah direktur perusahaan sendiri. Kantor Hiroshima didirikan pada tahun 1997. Pada tahun 1995 ia mendirikan perusahaan Sana atau Sejima dan Nishizawa and Accessories dengan arsitek Kazuya Sejima. Pada tahun 2010 ia dianugerahi penghargaan Pritzker bersama dengan Sejima. Inilah karya-karya mereka. Yang pertama ada Center Museum of Contemporary Art, yaitu karya yang dibuat oleh Kazuya Sejima dengan Rui Nishizawa dari firma Sana Tokyo, Jepang. Museum of Contemporary Art ini dibangun di Bowler Overhead, New York. Kali ini
menunjukkan struktur ujung-ujung tajam yang terdiri dari bangunan 7 lantai di atas tanah. Bangunan ini dibuat di atas luas tanah sepanjang 1,3 meter dan 33,6 meter kedalamnya. Yang kedua ada New Museum. Museum baru didirikan oleh kurator independen pada tahun 1977. Museum ini didedikasikan untuk memperkenalkan seni baru dan ide baru oleh seniman yang belum menerima ekspos atau pengakuan yang signifikan. Yang ketiga itu ada Museum Seni Kontemporer Abad 21 di Kanazawa, Jepang. Museum Seni Kontemporer Abad 21 di Kanazawa, Jepang adalah salah satu pusat sejarah nasional di pantai utara Jepang, berada di lokasi utama berseberangan dengan Kastil Kanazawa dan Taman Kenraukeon. Gedung museum tampil di dalam bentuk lingkaran sempurna, gedung dengan garis tengah lebih tinggi, lebih dari 100 meter yang berdiri di taman luas berbentuk segi empat ini. The winner of the Pritzker Architecture Prize. Sini ada Florence Training Center. Di tengah cuaca yang menggigil di Episcopal Federation de Laos atau EPFL, Swiss berdiri bangun dengan lapisan beton putih yang bergelombang di atas dan ke bawah, selaras dengan latar belakang pegunungan Alpen. Bangunan beton ini memiliki lubang besar di tengah sehingga terlihat dari sepotong keju, seperti sepotong keju yang menunggu untuk menjadi bagian dari sandwich. Namun, ini bukan keju raksasa. Di dalamnya terdapat ruang fungsional yang hebat. Kenyataan konstruksi inovatif ini sangat maju sehingga menjadi arsitektur abad ke-21. Berikut adalah konsep. Konsep dari bangunan ini yaitu bangunan beton ini memiliki lubang besar di tengah sehingga terlihat seperti sepotong keju besar yang menunggu untuk menjadi bangunan dari Sweden. Namun ini bukan keju raksasa. Inilah lubang fungsional hebat. Jadi konsepnya yang terlihat bersih dan mengkilat, seperti konsep yang disukai oleh arsitek. Ini adalah eksterior dari bangunan ini. Berikut adalah eksterior dari bangunan. Ini interiornya menggunakan cat putih semua dan dimainkan dengan kaca. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya.